Bangsa yang maju secara ekonomi biasanya memiliki banyak wirausaha yang tangguh. Mereka merupakan penggerak roda perekonomian negara. Salah satu ciri wirausaha yang tangguh biasanya memiliki kreativitas dalam mengembangkan usahanya. Kreativitas dapat dikembangkan sejak dini. Dengan selalu aktif dalam mengembangkan kreativitasnya, seseorang akan berkembang menjadi seorang wirausaha. Nah, teman-teman, apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki kreativitas dan bagaimana cara mengembangkannya? Untuk menemukan jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan Kananda di channel Anda Sofia Deli. Dan kali ini kita akan membahas tentang kreativitas dalam kehidupan ekonomi. Kalian tentu pernah melihat di televisi ataupun membaca di koran atau majalah tentang kegiatan sekelompok pemuda yang cukup kreatif. Mereka mampu mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai atau limbah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi atau dapat dijual. Kegiatan kreatif yang ditunjukkan oleh para pemuda tersebut juga perlu kalian kembangkan sejak sekarang. Dengan selalu mengembangkan gagasan-gagasan yang kreatif, seseorang akan terbiasa untuk aktif berpikir dan bertindak. Subbab pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian kreatif, yang kedua yaitu pengertian mandiri. Yang pertama adalah pengertian kreatif. Kreativitas dapat dimulai tanpa adanya batasan usia. Dari anak-anak pun kreativitas bisa muncul dan tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan kreativitas. Kunci sukses yang paling mendasar dalam mendorong keberhasilan suatu usaha adalah tumbuhnya kreativitas dalam diri seseorang. Jika seseorang ingin sukses dalam menjalankan usaha, maka harus memiliki kreativitas. Singkatnya, tanpa kreativitas, suatu usaha tidak akan sukses. Itu berarti otak kita harus selalu diasah agar menghasilkan gagasan yang kreatif dan mampu melahirkan cara-cara baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Untuk memahami apa itu kreatif, kakak akan menunjukkan beberapa contoh dari tindakan kreatif. Dalam pertemuan PKK, Bu Ani melatih ibu-ibu membuat tempat pensil dan tempat kue menggunakan bahan baku berupa sendok es krim yang terbuat dari kayu. Setelah diberi pelatihan, beberapa ibu PKK mempunyai banyak keinginan untuk memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Ada yang membuat bunga dari sedotan plastik yang sudah tidak dipakai, membuat tempat surat dari koran bekas, dan membuat bunga dari tangkai pohon waru. Contoh lain nih teman-teman, seorang siswi SMP sepulang sekolah memanfaatkan bekas gelas air mineral untuk membuat bunga matahari. Beberapa contoh tersebut merupakan bentuk tindakan kreatif. Nah, berdasarkan contoh tersebut, kalian dapat merumuskan ciri-ciri seseorang yang kreatif. Seseorang dikatakan kreatif apabila orang tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, memiliki sifat ingin tahu, dan belajar dari pengalaman orang lain. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, siswa dikatakan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi jika memiliki sifat tersebut. Yang pertama, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. Yang kedua, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yang keempat, mampu mengajukan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Yang kelima, selalu berpikir ke depan. Dan yang keenam adalah mau belajar dari kegagalan. Di samping memiliki sifat kreatif, seseorang akan dapat berhasil dalam hidupnya apabila orang tersebut memiliki sifat mandiri. Kapan seseorang dikatakan memiliki sifat mandiri? Untuk memahami konsep mandiri, kita akan beralih ke bab kedua, yaitu pengertian mandiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mandiri dapat diwujudkan dengan cara hidup yang mandiri, seperti bebas dari ketergantungan pada orang lain, berhemat, berperilaku dewasa, dan memiliki pemikiran yang kritis. Lalu nih teman-teman, kapan seseorang itu dikatakan mandiri? Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kakak akan memberikan beberapa contoh orang mandiri yang bisa kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, Dewi adalah siswi kelas 7 SMP. Setiap hari ia selalu berusaha mengerjakan pekerjaan rumah atau PR sendiri, walaupun Dewi dapat meminta bantuan kepada ibu ataupun kakaknya. Contoh lain nih teman-teman, Andika adalah seorang mahasiswa. Ia memiliki kemampuan di bidang teknologi komputer. Sepulang dari kuliah, ia membuka reparasi komputer di rumah.
Hasil dari usahanya ia pergunakan untuk membiayai kuliah. Ia tidak mau lagi dibiayai orang tuanya. Nah, berdasarkan beberapa contoh tindakan mandiri yang sudah kakak paparkan sebelumnya, dapat dirumuskan ciri-ciri kemandirian, yaitu setiap tindakan dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena orang lain dan tidak bergantung pada orang lain. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara orisinil, kreatif, dan penuh inisiatif. Berusaha untuk mengejar prestasi dengan penuh ketekunan, merencanakan, serta mewujudkan harapan-harapannya. Mampu mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan, serta mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Dan yang terakhir adalah percaya terhadap kemampuan sendiri, menerima diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Apabila dikaitkan dengan proses pembelajaran, siswa dikatakan memiliki sifat mandiri jika memiliki beberapa ciri, antara lain, yang pertama, pada saat belajar mereka berusaha belajar sendiri, dalam artian membaca sendiri. Yang kedua, dalam mengerjakan tugas dikerjakan sendiri, tidak mencontoh pekerjaan temannya. Yang ketiga adalah pada saat ujian ia akan mengerjakan sendiri. Nah, kemandirian tidak terbentuk secara mendadak. Kemandirian terbentuk melalui proses yang panjang, yaitu mulai sejak masa kanak-kanak, kemudian terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Kemandirian dibentuk, dilatih, dan dikembangkan dalam proses sosialisasi yang dimulai dalam lingkungan keluarga, kemudian akan diperkuat di sekolah dan masyarakat. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menentukan dalam proses pembentukan kemandirian seseorang. Keluarga, sekolah, serta masyarakat sebagai pemberi nilai dan peraturan bagi individu menjadi institusi yang berpengaruh terhadap kemandirian seseorang. Dari materi yang sudah kakak paparkan sebelumnya, rangkuman yang bisa kita ambil, yang pertama adalah kreativitas merupakan kunci utama untuk sukses dalam usaha. Seseorang dikatakan kreatif apabila memiliki ciri-ciri seperti berpikir ke depan, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan, serta belajar dari pengalaman orang lain. Kreatif berarti kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Jadi, seseorang dikatakan memiliki sifat kreatif apabila seseorang tersebut mampu untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dapat dimulai sejak usia anak-anak dan tidak ada kata terlambat untuk berbuat kreatif. Artinya, kreativitas tidak dibatasi usia. Kemandirian mendorong individu untuk berprestasi dan berkreasi, mendorong menjadi manusia yang produktif dan efisien, serta membawanya ke arah kemajuan. Kemandirian merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain, dan bahkan mencoba memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Gabungan antara kreativitas dan kemandirian merupakan modal utama untuk mencapai kesuksesan. Seperti biasa teman-teman, yang terakhir adalah latihan soal. Kalian bisa kerjakan latihan soal ini, serta tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Soalnya itu, seseorang yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak suka merepotkan orang lain merupakan ciri dari A. Sikap mandiri, B. Sikap individualistis, C. Sikap sombong, D. Sikap rendah hati. Mungkin sampai sini saja dulu video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika kakak mengupload materi lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.